Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Laila Listiana Ulia. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bab 8 mengenai teori belajar kognitif. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ita Mahira. Yang kedua, Dita Islamia Rahmawati. Yang ketiga, Mutiara. Dan yang keempat ada Riyadlatul Hikamah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembahasan yang pertama. Pandangan tentang belajar. Pikiran yang berada pada diri manusia adalah alat yang sangat bermanfaat dalam pembuatan makna dari suatu objek atau stimulus. Dari setiap milidetik, manusia melihat, mendengar, merasakan sesuatu, dan pada saat itu juga dia memutuskan apa yang sedang diamatinya, menghubungkannya dengan apa yang telah diketahui sebelumnya, dan membuat keputusan apakah objek yang telah diamati itu perlu disimpan ataukah dilupakan begitu saja. Proses pengamatan terhadap objek itu dapat berlangsung secara sadar atau sebaliknya tidak disadarinya, atau bahkan bisa dilakukan dengan setengah sadar. Pengkajian terhadap belajar materi verbal yang bermakna ini berlangsung dalam proses komunikasi yang berisi pesan-pesan yang berkaitan dengan fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengkajian terhadap teori belajar kognitif memerlukan penggambaran tentang perhatian, memori, elaborasi, rehearsal, pelacakan kembali, dan pembuatan informasi yang bermakna. Untuk mengkaji pelbagai konsep tersebut, bab ini akan lebih difokuskan pada teori kognitif yang ditekankan pada pendekatan pengolahan informasi. Psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa yang kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenai dunia luar. Dan dengan pengenalan itu, manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Oleh karenanya, teori belajar kognitif menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara efektif. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai teori belajar pengolahan informasi. Dan apa saja sih teori belajar pengolahan informasi itu dan macam-macamnya? Berikut penjelasannya. Dalam teori belajar pengolahan informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, penampungan kesan-kesan penginderaan jangka pendek atau STSS. Yang kedua, memori jangka pendek atau STM dan memori kerja atau WM. Kemudian yang ketiga adalah memori jangka panjang atau LTM. Berikut penjelasan masing-masing komponen dalam teori belajar pengolahan informasi. Yang pertama, penampungan kesan-kesan penginderaan jangka pendek atau STSS. Komponen pertama, sistem memori yang berfungsi menerima informasi baru adalah pusat penampungan kesan-kesan penginderaan atau disebut juga memori inderawi. Komponen ini berfungsi menerima dan menahan informasi dalam waktu yang singkat. Pusat penampungan kesan-kesan penginderaan ini menerima informasi dalam jumlah yang sangat banyak, yang dihasilkan dari proses penginderaan meliputi penglihatan, pendengaran, rabaan, penciuman, dan menahannya dalam waktu yang singkat.
Apabila informasi itu tidak diperhatikan, maka informasi itu akan segera hilang. Menurut Gage dan Berliner 1984 menyatakan bahwa stimulus yang berasal dari luar sebagian besar mampu membangkitkan respon seseorang. Respon ini diwujudkan melalui perubahan postur tubuh, gelombang otak, ataupun respon psikofisik lainnya. Stimulus yang mampu membangkitkan perhatian dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama, stimulus psikofisik. Stimulus ini berupa intensitas ukuran, warna, suara yang mampu memunculkan respon tertentu. Misalnya nih, pendidik yang mengajar menggunakan metode ceramah dengan suara yang berirama dan secara teratur mampu membangkitkan respon pada peserta didik. Yang kedua, stimulus emosional. Banyak stimulus emosional yang mampu membangkitkan emosi dari seseorang. Misalnya, buku pelajaran yang berisi materi peperangan atau penemuan yang menakjubkan dan unik merupakan bagian materi yang mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Maka hal ini akan memunculkan respon dari peserta didik. Yang ketiga, stimulus kesenjangan. Stimulus ini mampu membangkitkan sebagian perhatian, tergantung pada kompleksitas, kebaruan, dan keunikannya. Misalnya, pendidik dalam menjelaskan materi pembelajaran menggunakan gambar dengan memberikan tulisan sebagai penjelas akan lebih menarik dibandingkan dengan pendidik yang hanya memberikan tulisan saja. Yang keempat, manding stimuli. Main merupakan pernyataan verbal yang memiliki konsekuensi tinggi. Misalnya, dalam proses pembelajaran, guru tiba-tiba menyampaikan, "Nah, sekarang perhatikan benda-benda di sekeliling kamu." Maka hal ini akan membuat siswa memperhatikan benda-benda di sekelilingnya karena pernyataan verbal ini memberikan konsekuensi tertentu pada siswa. Keberadaan STS memiliki implikasi penting di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik harus memperhatikan informasi yang akan diingat. Yang kedua, proses membawa informasi ke dalam alam sadar memerlukan waktu. Komponen yang kedua adalah memori jangka pendek atau STM dan memori kerja atau WM. Kapasitas informasi ini terbatas, kurang lebih 7 penggal. Informasi tidak dalam bentuk penginderaan kasar sebagaimana di dalam STSS. STM adalah memori kesadaran, yakni seseorang menyadari adanya informasi. Jika STM seperti memori kesadaran, WM seperti alas atau papan penggaris yang digunakan untuk mengerjakan mental aritmatika atau membuat daftar orang-orang yang diundang ke pesta. Informasi yang diamati dan diperhatikan oleh seseorang akan masuk ke dalam memori jangka pendek atau STM atau memori kerja WM melalui sistem penampungan penginderaan jangka pendek atau STSS. STM sendiri adalah penyimpanan yang mampu menyimpan sejumlah informasi selama beberapa detik. Informasi yang masuk ke dalam STM dapat berasal dari STSS atau dari LTM. Salah satu cara untuk menyimpan informasi ke dalam STM adalah memikirkan dan mengucapkannya secara terus-menerus. Proses mempertahankan informasi di dalam STM melalui pengulangan disebut rehearsal. Rehearsal ini penting dalam belajar karena semakin lama informasi itu berada di dalam STM, semakin besar peluangnya untuk dialihkan ke LTM. Komponen yang ketiga adalah memori jangka panjang atau LTM. Memori jangka panjang adalah bagian dari sistem memori di mana seseorang menyimpan informasi untuk periode waktu yang lama. LTM memiliki kapasitas yang tidak terbatas dalam penyimpanan informasi. Misalnya nih, seseorang yang mengingat waktu kegiatan pada waktu kecil seperti bermain dengan teman, waktu SD, waktu TK, hal ini merupakan contoh dari memori jangka panjang. Menurut Gage dan Berliner 1984 serta Slavin 1994 membagi memori jangka panjang ke dalam 3 bagian. Apa saja sih? Yang pertama, memori episodik. Memori tentang pengalaman personal, yakni semacam gambaran mental mengenai sesuatu yang telah dilihat atau telah didengar. Yang kedua, memori semantik, berisi fakta dan informasi tergeneralisasi yang telah diketahui sebelumnya.
konsep-konsep, prinsip, dan cara menggunakan informasi tersebut, serta keterampilan pemecahan masalah dan strategi belajar. Nah, yang ketiga nih, memori prosedural, menunjuk pada pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu, terutama dalam tugas fikih. Bahasan yang ketiga mengenai teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pandangan tentang belajar. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa belajar itu lebih dari sekedar mengingat, di mana di sini peserta didik harus mampu memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya, menemukan solusi untuk masalah, kemudian menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan kemudian tetap berkutat pada berbagai gagasan. Lalu apa saja tugas utama pendidik? Yang pertama, memperlancar peserta didik dengan cara mengajarkan cara-cara membuat informasi bermakna dan relevan dengan peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan atau menerapkan gagasannya sendiri. Yang ketiga, menanamkan kesadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya sendiri. Lalu apa intisari teori konstruktivisme? Di sini, bahwa peserta didik itu harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. Teori ini memandang bahwa peserta didik sebagai individu yang selalu menemukan informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah relevan. Kemudian, merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak digunakan lagi. Kemudian yang kedua, asumsi tentang belajar. Dari teori konstruktivisme ini menetapkan ada 4 asumsi tentang belajar. Yang pertama, pengetahuan secara fisik. Di sini dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengetahuan secara simbolik. Pengetahuan secara simbolik ini merupakan representasi atas kegiatan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengetahuan secara sosial, di mana dikonstruksikan oleh peserta didik untuk menyampaikan maknanya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, pengetahuan secara teoretik, di mana di sini peserta didik akan menjelaskan objek-objek yang tidak dipahaminya. Yang keempat, strategi belajar. Strategi belajar ini dari pendidik ada sebagian yang efektif untuk beberapa siswa, ada sebagian lagi yang tidak efektif. Nah, di sini misalnya saat kita mempelajari sebuah konsep. Saat kita mempelajari sebuah konsep, maka strategi belajar yang digunakan akan berbeda dengan saat kita mempelajari sebuah fakta. Lalu apa saja prinsip-prinsip belajar efektif itu? Yang pertama ada spesifikasi. Spesifikasi ini sesuai dengan tujuan belajar, kemudian disesuaikan juga dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua, pembuatan. Pembuatan ini memungkinkan seseorang mengerjakan kembali materi yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga, efektif monitoring. Efektif monitoring ini, peserta didik harus mengetahui kapan dan bagaimana cara menerapkan strategi belajarnya. Lalu keempat, kemujaraban personal. Pendidik menyelenggarakan ujian berdasarkan materi yang telah dipelajari. Lalu 3 strategi belajar yang dinilai efektif. Yang pertama, membuat catatan. Di sini yang paling sering digunakan oleh teman-teman yaitu membuat catatan mulai dari jenjang SMP, SMA sampai bangku kuliah pun di sini kebanyakan strategi belajar yang cocok dan alternatif yang paling mudah digunakan itu membuat catatan, di mana membuat catatan ini menulis poin-poin penting atau gagasan yang dinilai merupakan inti pokok dari materinya. Kemudian yang kedua, belajar kelompok. Belajar kelompok ini juga sering kita lakukan mengenai tentang bagaimana kita memahami materi itu. Dalam belajar kelompok ini kita berperan sebagai penyaji dan juga pendengar, begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada metode PQ 4R, terdiri dari preview. Yang pertama itu preview, mensurvei atau membaca cepat materinya. Kemudian yang kedua question, membuat pertanyaan untuk diri sendiri mengenai materi yang akan dibaca. Nah, membuat pertanyaan ini yang sering kita gunakan metodenya itu ada metode 5W1H, di mana kita mempertanyakan tentang apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, read, membaca materi. Lalu keempat, reflect on the material. Setelah kita membuat pertanyaan, kemudian membaca materinya,
Lalu kita mencoba untuk memahami dan membuat kebermaknaan informasi tersebut. Kemudian ada recite. Setelah kita memahami, kemudian kita praktikkan dengan mengingat informasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada review. Review ini fokus pada pertanyaan yang telah dirumuskan dan baca kembali materinya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang lupa dan ingat. Lupa dan ingat merupakan pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran orang belajar. Dan alasan penting yang menyebabkan orang mengalami lupa adalah karena adanya faktor intervensi. Faktor intervensi itu terjadi apabila informasi bercampur atau tergeser informasi lain. Adapun intervensi itu terjadi dalam dua bentuk, yaitu apa saja? 1. Intervensi retroaktif atau biasa disebut inhibisi retroaktif. Intervensi ini terjadi apabila informasi yang telah dipelajari mengganggu peserta didik dalam mempelajari informasi berikutnya. 2. Yaitu intervensi proaktif atau biasa disebut inhibitif. Intervensi ini terjadi apabila informasi yang baru dipelajari mengganggu seseorang dalam mengingat informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu bentuk pelancaran dalam membangkitkan ingatan juga ada dua. 1. Pelancaran proaktif, yaitu seseorang akan mengingat informasi sebelumnya apabila informasi yang baru dipelajari memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, orang Indonesia yang telah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, dia akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa Melayu. 2. Pelancaran retroaktif, yaitu seseorang yang mempelajari informasi baru akan memantapkan ingatan informasi yang telah dipelajari. Contohnya, peserta didik yang mempelajari bahasa Indonesia akan memantapkan ingatan pemahamannya tentang bahasa daerah yang dikuasainya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.